Bab 005. Jeffrey langsung menutup mulutnya rapat-rapat, dan kembali mengemudi dengan mendumel yang hanya bisa Jeffrey ucapkan di dalam hatinya. Tuhan tolong kirim tuanku jodoh secepatnya. Batin Jeffrey berteriak. Jangan lupa jodoh untuk aku, tolong sekalian kirimkan juga Tuhan. Aku sudah lelah pulang kerja hanya disambut oleh seekor kucing Hicks. Hicks. Aku juga mau disambut sama wanita cantik dan seksi, batin Jeffrey menangis bombay. Jeffrey sibuk dengan isi pikirannya, sementara Sander kembali sibuk dengan laptopnya. Tunggu. Seperti ada yang kurang, tapi apa ya? Batin Jeffrey merasa ada yang janggal. Jeffrey mengerutkan keningnya mencoba mengingat-ingat sebenarnya apa yang dirinya lupakan. Sial, aku bahkan lupa untuk meminta tanda tangan dari Mrs. Angel, batin Jeffrey baru ingat. Ini semua gara-gara pertengkaran tadi itu, gagal sudah aku yang mau tanda tangan Mrs. Angel, batin Jeffrey lemas. Kalian tahu kan gimana rasanya jadi Jeffrey, sudah niat dari jauh-jauh hari untuk minta tanda tangan sang idola, tapi ini malah kelupaan. Sial banget sih nasib aku hari ini. Dihukum kerja lembur selama 1 bulan, dan juga tidak mendapatkan tanda tangan Mrs. Angel, batin Jeffrey ingin menangis. Tuan panggil Jeffrey hati-hati. Jawab Sander tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop di pangkuannya. Kapan lagi kita akan bertemu dengan Mrs. Angel? Maksud saya, apa ada pertemuan kedua dengan Mrs. Angel, setelah pertemuan hari ini? Tanya Jeffrey melirik Sander dari kaca spion. 107. Sander menghentikan pergerakan tangannya, dan melirik tajam pada asisten pribadinya. Kenapa? Tanya Sander dingin. Saya lupa meminta tanda tangan Mrs. Angel, jawab Jeffrey jujur. Untuk apa? Tanya Sander dengan pandangan yang semakin tajam. Tidak ada, saya hanya ingin menyimpannya. Jawab Jeffrey lirih. Jeffrey merasa gugup dan juga ngeri dengan tatapan tajam dari tuannya itu, bahkan Jeffrey merasa dirinya sedang dikulit hidup-hidup. Lupakan semua yang ada di otak kecilmu itu, dan jangan coba-coba kau mendekatinya, ucap Sander penuh penekan. Kenapa Tuan? Anda kan tahu saya sangat mengidolakan Mrs. Angel, ucap Jeffrey memberanikan diri. Kau berani membantahku Jeffrey? Ucap Sander dingin. Glek. Sial. Aku gugup, batin Jeffrey mencengkram kuat setir mobilnya. Tidak bukan seperti itu maksud saya Tuan. Jawab Jeffrey lirih. Jeffrey dengan takut-takut mencoba melirik tuannya dari kaca spion yang ada di depannya. Jeffrey tidak mengerti kenapa tuannya tiba-tiba melarangnya untuk mendekati Mrs. Angel. Padahal dulu setiap kali dirinya berbicara tentang Mrs. Angel, tuannya itu tidak pernah peduli. Tapi kenapa sekarang respon tuannya berbeda? Apa Tuan Sander juga mengidolakan Mrs. Angel? Batin Jeffrey penasaran. Tuan, apa Anda juga mengidolakan Mrs. Angel? Tanya Jeffrey penasaran. Tidak. Jawab Sander datar. Tuan, apa mungkin Anda menyukai Mrs. Angel dan Anda cemburu dengan saya karena saya ingin meminta tanda tangan beliau? Tanya Jeffrey memberanikan diri. Tapi tidak mungkin Tuan Sander cemburu kan? Kan Mrs. Angel bukan siapa-siapanya, lanjut Jeffrey di dalam hatinya. Cemburu apa maksudmu? Jangan asal bicara kamu Jeffrey, jawab Sander menyangkal tuduhan Jeffrey. Saya pikir Anda tertarik dengan Mrs. Angel, mengingat tadi Anda sampai segitunya melindungi Mrs. Angel, ucap Jeffrey lirih. Tapi syukurlah kalau Anda tidak benar-benar tertarik dengan Mrs. Angel, jadi saya masih punya kesempatan untuk mendekati Mrs. Angel, ucap Jeffrey tersenyum lebar. Apalagi katanya sekarang Mrs. Angel sudah bercerai dengan suaminya, jadi tidak ada alasan untuk aku mundur untuk mendekatinya, lanjut Jeffrey semakin lebar senyumannya. 108. Nasib sial. Tidak boleh.
Bentak Sander mengejutkan Jeffrey yang sedang menghayal. Astaga Tuan, saya kaget, ucap Jeffrey memegang dadanya. Kau dengar ini Jeffrey? Mulai sekarang kau tidak aku izinkan untuk membicarakan tentang Angel. Kau mengerti? Ucap Sander tegas. Loh memangnya kenapa Tuan? Dan sejak kapan Anda menjadi seakrab itu dengan Mrs. Angel? Protes Jeffrey tidak terima. Aku tidak butuh pendapatmu Jeffrey, dan simpan saja protesmu itu. Yang perlu kamu ingat, mulai sekarang kamu tidak boleh membicarakannya, apalagi berniat untuk mendekatinya. Ucap Sander tegas tanpa mau dibantah. Tapi, Jeffrey kau sudah bosan hidup ya? Bentak Sander mengarahkan pistolnya pada kepala Jeffrey. Tidak tahu kenapa Sander merasa tidak suka dan marah, mendengar Jeffrey selalu berbicara tentang Angel. Bukan karena Sander benci dengan Angel, justru yang ada Sander merasa ada sesuatu yang lain di dalam dirinya setiap kali mendengar nama Angel. Tidak mungkin kan si abang tampan jatuh cinta secepat ini sama si janda cantik Ciit. Karena terkejut dengan bentakan tuannya, tanpa sadar Jeffrey menghentikan mobilnya secara mendadak, membuat Sander hampir saja tetapi terjungkal. Jeffrey. Bentak Sander dengan wajah merah padam. Kau benar-benar ingin mati ya? Bentak Sander kesal, bisa-bisanya asisten pribadinya ini hampir membuat dirinya nyungsep. Maaf Tuan, ucap Jeffrey bergetar ketakutan. Jantung Jeffrey berdegup kencang, karena bukan hanya Sander saja yang terkejut, Jeffrey juga sama. Dan beruntungnya saat ini mereka sedang berada di jalan sepi yang tidak kendaraan yang lewat, jadi aman, tidak ada korban dari perbuatan Jeffrey yang menghentikan mobilnya secara tiba-tiba. Kau benar-benar menguji kesabaran saya hari ini Jeffrey. Ucap Sander dingin. Tuan, ucap Jeffrey gemeteran. Jeffrey tidak tahu kenapa tuannya bisa semarah ini, hanya karena dirinya ingin mendekati sang idolanya. 109. Apa liang lahat, ucap Sander dingin. Tuan, saya masih ingin hidup, jawab Jeffrey dengan bibir bergetar. Tolong jauhkan senjata menyebalkan itu dari saya Tuan, saya janji tidak akan membicarakan Mrs. Angel lagi. Ucap Jeffrey berkeringat dingin. Hanya itu? Tanya Sander semakin menekan ujung pistolnya. Itu saya juga berjanji tidak akan mendekati Mrs. Angel lagi, jawab Jeffrey memejamkan matanya. Bagus. Ucap Sander tersenyum puas dan kembali menyimak pisnya di balik saku jasnya. 1. Melihat tuannya sudah kembali menyimpan senjata apinya, akhirnya Jeffrey bisa bernafas dengan lega. Hampir saja aku meninggalkan jodohku dari dunia ini, tapi syukur tidak, batin Jeffrey menghela nafasnya panjang. Di saat tegang begini, bisa-bisa Jeffrey masih memikirkan tentang jodohnya yang saat ini entah ada di mana. Jeffrey. Panggil Sander tiba-tiba. Lihat Tuan, jawab Jeffrey sambil meremas tangannya kuat. Jeffrey masih takut dengan Sander, yang baru saja mengeluarkan senjatanya hanya karena dirinya membicarakan Angelina Putri Thompson. Pengaruh Angelina Putri Thompson memang tidak main-main. Sekelas kanebo kering macam Sander Cloud aja bisa kepincut, apalagi model ikan teri seperti Jeffrey. Nanti malam kau tidak boleh menggangguku, ucap Sander. Dalam bentuk apapun nanti malam aku tidak mau diganggu, kalaupun misalnya ada sesuatu yang mendesak, kamu urus dulu. Lanjut Sander tidak mau dibantah. Kenapa Tuan? Anda mau keman? Tanya Jeffrey penasaran. Sudah jangan banyak tanya, cepat jalankan mobilnya sekarang. Jawab Sander galak. Dasar menyebal Karen, batin Jeffrey mengumpat kesal. Jeffrey kembali menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang, tidak ada lagi percakapan antara mereka berdua, Sander yang kembali sibuk dengan pekerjaannya, dan Jeffrey yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Sementara itu keadaan di restoran Kiki, masih sangat ramai. Gosip perselingkuhan Ardan Malik juga mulai menyebar, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya,
semua orang membicarakan perihal pertengkaran Ardan Malik dan Angelina Putri Thompson. Hari ini dunia maya digemparkan dengan berita penceraian Ardan Malik dan Angelina Putri Thompson. Dalam hitungan detik berita itu sudah menyambar ke seluruh penjuru, semua stasiun televisi memberitakan tentang 110. Penceraian Ardan Malik dan Angelina Putri Thompson yang disebabkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Ardan Malik. Pengunjung restoran Kiki tadi yang melihat pertengkaran keduanya, mereka tidak bisa untuk tidak bergosip. Astaga, siapa pria tadi itu? Ucap salah satu pengunjung yang melihat perkelahian tadi. Aku juga tidak tahu, tapi pria itu sangat tampan, jawab pengunjung A. Apa mungkin pria itu kekasih Nyonya Angel? Ucap pengunjung B menebak-nebak. 1. Mungkin saja, apalagi ternyata Nyonya Angel dan Tuan Ardan sudah berpisah, jawab pengunjung C. Benar juga, sahut pengunjung D mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku masih tidak menyangka, bahwa Tuan Ardan berselingkuh dari Nyonya Ange, lanjutnya sambil melirik Ardan yang sedang tergeletak. Mereka tidak ada yang berniat membantu Andan untuk dibawa ke rumah sakit, yang ada justru mereka semua asik bergosip tentang berita yang baru mereka dengar. Benar apa yang diucapkan Nyonya Angel Ted, bahwa beliau tidak butuh pria sampah seperti Tuan Ardan, ucap pengunjung B melirik Ardan sinis. Aku jadi penasaran seperti apa selingkuhannya, lanjut pengunjung B, penasaran. Yang pasti tidak akan lebih baik dari Nyonya Angel, sahut pengunjung A. Benar. Aku yakin selingkuhan Tuan Ardan pasti jauh ada di bawah Nyonya Angel, sahut pengunjung C. Benar-benar laki-laki bodoh, sudah diberi perempuan secantik dan seperfect Nyonya Ange, masih saja suka barang murah, sahut pengunjung D dengan nada julid. Kalau aku punya suami seperti itu, sudah aku lempar ke hutan Amazon, ceplos ibu-ibu berambut lurus. Laki-laki tidak tahu bersyukur, udah dikasih istri spek bidadari yang cantik dan juga pintar dan mapan, masih saja kepincut sama barang murah, lanjutnya dengan raut wajah bete. Aku semakin penasaran, kira-kira wanita seperti apa yang sudah berani mengusik rumah tangga Mrs. Ange, ucap ibu-ibu dengan pakaian yang cukup heboh. Aku juga penasaran, sahut ibu-ibu yang lain. Para pengunjung wanita itu sibuk, merutuki kebodohan Ardan, yang sudah berani berkhianat, sementara para menjunjung laki-laki, mereka hanya menghela nafasnya kasar dan memilih membawa Ardan menuju rumah sakit, karena tidak mungkin mereka membiarkan Ardan terletak begitu saja di depan restoran Kiki dengan keadaan tidak sadarkan diri. 111. Menuju pembalasan. Di saat semua orang membicarakan tentang Angel dan Ardan, di waktu yang bersamaan binatang utama kita si janda cantik kesayangan Daddy Thompson, saat ini Angel sedang berendam di dalam kamar mandinya, menikmati aroma terapi yang sangat menyejukkan. 1. Hari yang cukup melelahkan, ucap Angel memejamkan matanya. Angel baru saja sampai di rumahnya, dan memilih langsung masuk ke dalam kamarnya, karena ingin mendinginkan otaknya setelah kejadian tadi di depan restoran Kiki. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh manusia-manusia sampah itu, ucap Angel tersenyum miring. Angel yakin setelah ini keluarga mantan mertuanya itu akan kehilangan muka di depan semua orang, terutama di depan kolega-kolega bisnis mereka, karena bisa Angel pastikan berita dirinya dengan Ardan tadi pasti sekarang sudah beredar di mana-mana. Benar-benar bodoh, ucap Angel tersenyum mengejek. Angel tidak menyangka Ardan akan mendatanginya di depan publik, apalagi pria brengsek itu tanpa sadar menyinggung tentang perselingkuhannya, lihat sekarang siapa yang rugi. Tentu saja si manusia sampah itu yang rugi. Aku belum melakukan apa-apa sayang. Tunggu giliranku bergerak, karena saat itu tiba, aku pastikan kamu dan keluargamu akan hilang dari pandangan semua orang, gumam Angel tersenyum licik. Angel memejamkan matanya dengan seringai iblis yang sudah lama tidak pernah Angel tampilkan lagi. Permainan akan segera dimulai sayang, batin Angel tersenyum miring. Dret, dret,
Dret. Handphone Angel yang disimpan di sampingnya, bergetar pertanda ada panggilan masuk. Dret. 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 Tiara. Kaleng. Angel ngambil handphonenya dan menggeser icon warna hijau untuk menerima panggilan dari Tiara. 112. Halo Nyonya, ucap Tiara di seberang sana. Jawab Angel bergumam lirih. Nyonya, apa Anda sudah melihat berita? Tanya Tiara. Ada apa? Jawab Angel balik bertanya. Anda tahu Nyonya, berita penceraian Anda sudah tersebar, dan semua itu berimbas ke harga saham di perusahaan Malik Group. Harga sahamnya turun drastis, jawab Tiara menggebu-gebu. Bukan hanya para investor yang menarik investasi mereka, tapi hampir seluruh kolega bisnis Tuan Ardan membatalkan kerja sama mereka, lanjut Tiara semangat. Apa Anda akan ikutan untuk mewamai keadaan perusahaan Malik Group Nyonya? Dari Pak kita belum melakukan apa-apa, kecuali penarikan investasi yang dilakukan oleh Tuan Besar, ucap Tiara penuh harap. Bukankah Anda memiliki 35% saham di perusahaan Malik Group? Itu artinya Anda mempunyai hak di perusahaan itu, tanya Tiara. Angel menyeringai mendengar laporan dari Tiara, walaupun Angel sudah menduga ini akan terjadi, tapi Angel tidak menyangka akan secepat ini. Benar apa yang dikatakan oleh Tiara, bahwa diri adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan Malik Group, sangat disayangkan kalau Angel tidak memanfaatkan itu semua. Nyonya. Panggil Tiara karena tidak mendapatkan respon dari Angel. Beritahu pihak Malik Group dan semua pemegang saham, bahwa besok aku ingin mengadakan pertemuan dengan mereka semua, untuk membahas kekacauan ini. Bagaimanapun aku adalah pemegang saham terbesar nomor 2 di perusahaan Malik Group. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan para manusia sampah itu saat melihat perusahaannya kacau balau, ucap Angel tersenyum miring. Baik Nyonya, akan segera saya siapkan semuanya. Jawab Tiara semangat. Tiara sudah tidak sabar ingin membuat mantan suami Nyonyanya itu menyesal dan menangis darah, karena sudah berani mengkhianati Nyonyanya. Ada lagi yang harus saya kerjakan Nyonya? Tanya Tiara di seberang sana. Untuk hari ini itu saja, nanti sisanya saya kabarin, jawab Angel datar. Baik Nyonya, ucap Tiara paham. Tut. Angel mematikan sambungan teleponnya, dan kembali berendam, sambil memejamkan matanya. 113. Kalian yang memulai, kalian juga yang harus mengakhiri. Batin Angel memejamkan matanya. 2. Percayalah di balik sikap tenang Angel, nyatanya Angel menyimpan semuanya di dalam hatinya, Angel tetap manusia biasa yang mempunyai perasaan. Brengsek. Gumam Angel mengepalkan tangannya kuat. Angel memejamkan matanya, dan berusaha meredakan emosi yang tiba-tiba hadir. Karena dirasa sudah cukup berendamnya, Angel bangkit, lalu berjalan ke arah bawah shower untuk membilas badannya, sebelum mengakhiri acara mandinya. 8 tahun aku mengabadikan hidupku pada si brengsek itu, tidak mungkin kan aku membiarkannya hidup dengan tenang setelah apa yang dia lakukan, gumam Angel di bawah guyuran air shower. Ardan Malik, kamu dulu adalah alasanku untuk berhenti dan meninggalkan duniaku, dan sekarang kamu juga yang menjadi alasanku untuk kembali ke duniaku yang sudah lama aku tinggali, batin Angel dengan sorot mata begitu tajam. Kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang sudah berani kamu permainkan, lanjut Angel dengan aura membunuh yang begitu kental. Tok, tok, tok. Di saat Angel sedang menikmati guyuran air di bawah showernya, tiba-tiba Angel mendengar suara pintu kamarnya diketuk dari luar. Karena memang saat ini Angel tidak menutup pintu kamar mandinya, jadi pintu kamarnya yang diketuk, terdengar sangat jelas di telinga tajam Angel. Tok, tok, tok. Nona muda. Panggil seseorang di balik pintu sana. Mendengar suara salah satu pelayan di rumahnya, Angel buru-buru langsung mengakhiri acara mandinya,
dan keluar dari dalam kamar mandinya hanya menggunakan handuk sebatas pahanya untuk membungkus tubuh telanjangnya. Tok, tok, tok. 114. Nona, apa Anda ada di dalam? Tanya seseorang kembali mengetuk pintu kamar Angel. Liabi, kenapa? Jawab Angel tanpa membuka pintu. Itu Non, Nyonya dan Tuan Besar menunggu Anda di ruang kerja Tuan, jawab si pelayan dari balik pintu. Baik Bi, katakan pada Mommy dan Daddy sebentar lagi saya akan menemui mereka, jawab Angel dari dalam kamarnya. Baik Non, jawab si pelayan. Pelayan itu pergi dari depan kamar Angel, sementara Angel langsung masuk ke dalam wall closetnya untuk mengenakan pakaiannya. Kira-kira ada apa mereka memanggilku, batin Angel sambil bersiap-siap. Ah sudahlah, nanti juga aku tahu, ucap Angel pada dirinya sendiri. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Angel sudah selesai bersiap-siap. Angel hanya mengenakan kaos oblong berwarna putih dan celana pendek sepaha, sementara rambutnya dicepol, membuat penampilan Angel semakin manis seperti anak remaja. Ah, walaupun berpenampilan gembel seperti ini, ternyata aku tetap cantik, ucap Angel tersenyum melihat bayangan dirinya di dalam cermin. 1. 115. Kedatangan El dan Al. Status jandaku tidak akan merubah gaya pakaianku, ucap Angel tersenyum sombong. Mungkin orang yang tidak mengenal Angel, mereka akan berpikir bahwa Angel masih umur 20-an, padahal Angel sudah kepala 3. Let's go, kita memenuhi panggilan dari My Sugar Daddy, ucap Angel mengepalkan tangannya ke atas. Hahaha, My Sugar Daddy, ucap Angel tertawa cekikikan. Dengan bersenandung kecil Angel berjalan keluar dari dalam kamarnya. Tujuan Angel saat ini adalah ruang kerja Daddy yang kebetulan memang ada di satu lantai yang sama dengan kamar Angel. Ah iya, sekalian nanti aku ingin bertanya tentang kekacauan yang terjadi di perusahaan Malik, walaupun aku yakin pasti itu ulah Daddy, gumam Angel berjalan lurus ke depan. Saat Angel sedang melamun, tiba-tiba, ada salah satu pelayan yang menyapanya. Selamat sore Nona muda, sapa salah satu pelayan yang berpapasan dengan Angel. Jawab Angel menganggukkan kepalanya. Tanpa ingin membuang waktu lagi, Angel kembali melanjutkan langkahnya, begitu pula dengan si pelayan tadi yang kembali melanjutkan langkahnya, dengan arah berlawanan dengan Angel. Ternyata Bena, Nona muda sangat cantik, batin si pelayan. Baru beberapa langkah Angel melangkah, tiba-tiba Angel menghentikan langkahnya, dan berbalik melihat ke arah belakang. Tunggu, ucap Angel menghentikan langkah si pelayan. Mendengar suara panggilan dari Nona mudanya, si pelayan tadi langsung membalikkan badannya, melihat ke arah Angel yang sedang menatap ke arahnya. Saya Nyonya, jawab si pelayan gugup. Pelayan itu kebetulan pelayan baru, yang baru beberapa hari ini kerja di kediamannya keluarga Thompson, jadi dia masih takut-takut dan belum terbiasa. Siapa nama kamu? Tanya Angel melihat si pelayan yang ada di depannya. Angel cukup asing dengan pelayan yang ada di depannya ini, mungkin pelayan baru, pikir Angel tidak terlalu pedih. Nama saya Dira Nyonya, jawab Dira sopan. Mendengar jawaban si pelayan yang ada di depannya itu, Angel mengangguk-anggukkan kepalanya kecil. 116. Dira, boleh saya minta tolong ke kamu untuk ambilkan salad buah yang ada di kulkas, ucap Angel melihat Dira. Baik Nona, akan segera saya ambilkan, jawab Dira menganggukkan kepalanya. Terima kasih, dan tolong nanti kamu antarkan ke ruang kerja Daddy, ucap Angel. Baik Nona, jawab Dira sopan. Karena tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, Angel berbalik dan kembali melanjutkan langkahnya meninggalkan Dira yang masih berdiri di tempatnya. Ternyata benar, walaupun Nona muda terlihat dingin, tapi beliau tidak semena-mena terhadap orang yang lebih rendah, gumam Dira melihat punggung Angel yang mulai hilang dari penglihatannya. Jarang ada anak orang kaya yang mau meminta tolong saat mereka membutuhkan sesuatu,
biasanya mereka cenderung memerintah. Ya walaupun sebenarnya itu memang tugas kita sebagai seorang pelayan Mia, tapi tidak dengan Nona Angel, beliau selain cantik juga sangat rendah hati, gumam Dira tersenyum kecil. Saat Dira sedang melamun, tiba-tiba suara seseorang mengejutkan Dira. "Hei Dira, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya penasaran. "Astaga Rere, aku kaget," ucap Dira memegang dadanya. "Ngapain kamu di sini?" tanya Rere memicingkan matanya. "Itu tadi aku baru saja disuruh Pak Har untuk menyimpan barang Nyonya, waktu mau kembali ke lantai bawah, tadi aku tidak sengaja bertemu dengan Nona muda," jawab Dira jujur. "Oh," ucap Rere menganggukkan kepalanya mengerti. "Ya udah, ayo kita kembali ke lantai bawah, aku ingin mengajakmu berkeliling di sekitar mansion ini. Kamu belum sempat berkeliling kan?" ucap Rere semangat. "Belum, tapi aku gak bisa Re," jawab Dira. "Kenapa?" tanya Rere menaikkan sebelah alisnya. "Nona muda meminta tolong untuk diambilkan salad buah lalu diantar ke ruang kerja Tuan Besar," jawab Dira jujur. "Apa? Oh astaga, ayo cepat-cepat kamu turun, jangan biarkan Nona muda menunggu terlalu lama," ucap Rere menyeret tangan Dira. Mereka berdua akhirnya turun ke lantai bawah, meninggalkan lorong-lorong sepi yang ada di lantai 4. Sementara Angel sudah lebih dari 5 menit berdiri di depan pintu ruang kerja dedinya, entah apa yang membuat Angel tidak mau langsung masuk ke dalam. 117. "Oke Angel, tenang, tidak ada apa-apa, mereka hanya ingin mengobrol biasa," batin Angel menghembuskan nafasnya panjang. Tok, 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 masuk. Angel mengetuk pintu ruang kerja dedinya, dan membukanya dengan pelan, setelah mendengar sahutan dari dalam sana. Ceklek. Saat pintu itu terbuka lebar, Angel disuguhkan memandang yang membuat Angel diam mematung di ambang pintu. Angel menutup mulutnya, melihat sosok dua pria yang tidak asing bagi dirinya. Dua pria itu sedang duduk di sofa yang ada ruang kerja dedinya, sambil menyunggingkan senyum manisnya. "Hai little girl," sapa salah satu pria yang ada di sana. Dengan langkah lebarnya Angel langsung berjalan cepat menghampiri dua pria yang sedang tersenyum manis ke arahnya. "Kau tidak ingin memelukku gadis kecil," ucap si pria yang satunya sambil merentangkan kedua tangannya. Grab. Tanpa menunggu lama Angel langsung menubruk tubuh salah satu pria di sana, dan memeluknya erat. "I miss you little girl," ucapnya lembut. "Miss you too abang," jawab Angel memeluk erat abangnya. "Kenapa lama banget gak pernah pulang?" ucap Angel manja. "Hahaha, maaf cantik, akhir-akhir ini abang banyak kerjaan," jawab si pria tertawa kecil. "Hei, aku juga ingin pelukan," ucap si pria yang satunya lagi. Angel melepaskan pelukannya dan beralih menatap pria yang satunya lagi. "Kemari," ucap si pria merentangkan kedua tangannya. "Bang El," ucap Angel memeluk abang sulungnya. "Grab. Kangen," ucap Angel manja. "Abang juga kangen banget sama gadis kecil abang yang sok dingin ini," jawab Elvano mengacak-acak rambut Angel gemas. 118. Tuan Thompson dan Nyonya Thompson tersenyum kecil melihat anak-anak mereka. Ya. Dua pria yang ada di ruang kerja Tuan Thompson itu adalah kakak-kakak Angel, mereka baru saja datang dari luar negeri. Mereka berdua kembar tidak identik, jadi walaupun mereka embar, tapi wajah mereka berbeda. Elvano Mike Thompson adalah kakak pertama Angel. Elvano berprofesi sebagai pengacara kondo yang bertarif internasional. Selama ini Elvano menetap di negara A bersama istri dan anak-anaknya. Sementara kakak kedua Angel bernama Alvaro Mike Thompson, yang berprofesi sebagai dokter. Alvaro juga tinggal di luar negeri bersama istri dan anak-anaknya. 119. Obrolan KELURGA. Mereka berdua datang ke negara Ki, setelah kemarin dikabari oleh dedi mereka, bahwa adik kecil mereka sedang tidak baik-baik saja. "Kapan kalian datang?" tanya Angel duduk di tengah-tengah abangnya.
Tadi siang, jawab Elvano jujur. Tapi kenapa aku tidak tahu? Tanya Angel entah pada siapa. Dedi pasti tahu kan kalau abang mau datang. Tanya Angel melirik Dakdinya kesal. Tahu, jawab Tuan Thompson menganggukkan kepalanya ringan. Lalu kenapa Dedi gak ngasih tahu aku kalau Abang El dan Abang Al mau pulang? Kan Angel bisa jemput mereka di bandara, lanjut Angel melirik Dedinya cemberut. Hahaha, maaf sayang, jawab Dedi Thompson tertawa kecil. Tuan Thompson tidak sempat memberitahu Angel, karena memang ini semua dadakan dan serba tiba-tiba. Sudah jangan cemberut, anggap saja ini kejutan dari abang, ucap Alvaro mengelus lembut rambut Angel. Mana oleh-olehnya? Tanya Angel mengadakan tangannya seperti anak kecil. Elvano dan Alvaro saling pandang, mereka tidak membawa apa-apa sama sekali, karena mereka memang pulang mendadak. Pasti lupakan, ucap Angel cemberut. Tapi gak apa-apa, yang penting sekarang abang sudah pulang, aku kangen banget tahu, ucap Angel menyenderkan kepalanya di pundak Elvano. Angel sudah hampir setahun tidak pernah bertemu dengan abang-abang ini, karena mereka semua memang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Elvano yang berprofesi sebagai pengacara tentu saja sangat sibuk, tidak beda jauh dengan Alvaro yang juga sibuk dengan pasien-pasiennya di rumah sakit. Abang, aku senang kalian datang, ucap Angel lirih. Elvano dan Alvaro tersenyum kecil melihat tingkah manja Angel. Orang di luar sana bisa aja mengenal Angel sebagai perempuan dingin dan datar, tapi bagi mereka Angel adalah adik kecilnya yang manis dan menggemaskan. Tunggu. Kenapa seperti ada yang kurang, ucap Angel menegakkan tubuhnya. Angel melihat ke sekelilingnya, yang hanya berisi Dedi dan mominya beserta dua abangnya. Kakak ipar mana? Tanya Angel baru sadar tidak melihat keberadaan istri-istri abangnya. 120. Apa kakak ipar tidak ikut pulang? Tanya Angel melirik abang-abangnya. Tidak untuk sekarang, jawab Alvaro menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Angel menatap abangnya serius. Apa ada masalah? Abang sama kakak ipar baik-baik saja kan? Tanya Angel memicingkan matanya. Alvaro tersenyum kecil melihat respon adiknya, tangannya terulur mengacak-acak rambut Angel, gemas. Gak ada apa-apa, tapi memang abang pulangnya dadakan, dan kakak iparmu masih punya jadwal pertemuan dengan kliennya yang tidak bisa ditunda, jawab Alvaro jujur. Memang kepulangannya sangat mendadak, Alvaro langsung memutuskan terbang ke negara Ki saat diberitahu oleh Dedinya tentang masalah yang terjadi dengan adik perempuannya, sama halnya dengan Elvano yang juga langsung pulang untuk menemui adiknya. Oh, jawab Angel menganggukkan kepalanya paham. Angel tahu istri abang keduanya itu sama seperti dirinya, menjadi CE0 di perusahaan keluarganya. Abang El? Tanya Angel melirik abang sulungnya. Besok kakak iparmu akan datang, hari ini Lukas masih ada ulangan, jawab Elvano tersenyum kecil. Angel menganggukkan kepalanya paham. Aku tidak sabar ingin bertemu dengan keponakan aku yang tampan itu. Akan aku cium dia besok sampai menangis, ucap Angel tersenyum lebar. Kamu ini, ucap Elvano mengacak-acak rambut Angel gemas. Pasti Lukas semakin gemoy kan bang? Terakhir kali aku ketemu, dia sangat gemoy, tanya Angel penasaran. Tidak segendut waktu itu, semenjak sekolah dan sering main di luar, anak itu susah makan, jawab Elvano mengingat anak bungsunya. Yah, aku pikir dia semakin gendut, gemesin, tapi tidak apa-apa, pasti Lukas semakin tampan, ucap Angel tersenyum kecil. Tuh jelas, dia kan anak abang, tentu saja tampan seperti ayahnya ini, jawab Elvano tersenyum sombong. Ya, si paling tampan, ucap Angel memutar bola matanya malas. Elvano tertawa kecil melihat wajah malas adik perempuannya, sementara yang lain hanya tersenyum, karena sudah biasa melihat pemandangan seperti itu.
Abang Al, kalian rencananya akan berapa hari di sini? Tanya Angel melirik abang-abangnya. Belum tahu, tapi mungkin kalau abang gak bisa terlalu lama, jawab Alvaro. 121. Abang mungkin sedikit lama di sini, jawab Elvano. Aku paham, ucap Angel menganggukkan kepalanya. Angel tentu saja tahu bahwa abang-abangnya ini punya tanggung jawab yang besar, terhadap pekerjaannya dan juga keluarga kecilnya. Lalu bagaimana dengan kamu? Tanya Elvano menatap Angel lekat. Aku baik. Memangnya aku kenapa? Jawab Angel santai. Mendengar jawaban dari adiknya, Elvano menghela nafas panjang, karena itu bukan jawaban yang ingin Elvano dengar. Jujur sama abang, sejak kapan kamu tahu perselingkuhan Ardan? Tanya Elvano serius. Tidak mungkin kan kamu baru tahu? Lanjut Elvano. Angel tidak langsung menjawab pertanyaan abang, dan hanya menghela nafasnya panjang. Angel tahu pasti keluarganya ini akan mempertanyakan hal ini. Tidak mau cerita Tanya Alvaro lembut. Angel melihat ke arah Alvaro dan semua orang yang ada di sana, bisa Angel lihat semua orang tengah menunggu jawaban dari dirinya. Tebakan abang sulungnya memang benar, Angel sudah tahu perselingkuhan Ardan dari beberapa bulan yang lalu, tapi seperti yang kalian tahu, Angel tidak langsung bergerak waktu itu, karena Angel tidak mau maju dengan tangan kosong, karena itu sama saja Angel memberikan mereka kesempatan berbohong untuk menutupi kegilaan mereka. Jangan pernah tanyakan alasan seseorang untuk selingkuh, karena selingkuh itu tidak perlu alasan. Selingkuh itu penyakit yang tidak ada obatnya. Gumam Angel menganggukkan kepalanya. Aku sudah mulai curiga dengan Ardan, dari 10 bulan yang lalu, di mana saat itu Ardan sering pulang telat dengan alasan lembur, jawab Angel menerawang pada kejadian beberapa bulan yang lalu. Tepatnya 10 bulan yang lalu, Angel merasa ada yang aneh dengan suaminya itu. Pernah sekali Angel bertanya pada Ardan waktu itu, kenapa akhir-akhir sering pulang malam bahkan kadang tidak pulang selama berhari-hari, dan waktu itu Ardan hanya menjawab kalau pekerjaannya sangat banyak. Angel bukan istri yang suka menuntut, setelah mendengar jawaban dari Ardan waktu itu, Angel tidak pernah lagi bertanya, walaupun Ardan semakin sering tidak ada di rumah. Bukannya Angel tidak peduli dengan rumah tangganya, Angel hanya ingin melihat sampai mana Ardan akan bermain-main. 1. 122. Rencana mutilasi hama. Insting seorang istri itu memang kuat sekali, bahwa ada yang salah dengan suaminya, apalagi Angel dan Ardan sudah menikah 8 tahun. Jadi hampir semua kebiasaan dan juga sifat dan sikap Ardan sudah Angel hafal sedetail mungkin, terlebih lagi Angel memiliki kepekaan dan insting yang kuat pada perubahan seseorang yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya Angel melihat dengan mata kepalanya sendiri, suaminya waktu itu masuk ke dalam salah satu hotel bersama seorang wanita. Selama itu, dan kamu sama sekali tidak memberitahu abang atau Dedi? Tanya Elvano tidak habis pikir. Angel hanya tidak ingin membuat kalian khawatir, dan Angel yakin Angel bisa menyelesaikan masalah Angel sendiri, jawab Angel melihat semua orang yang ada di sana. Tapi kamu tidak perlu memendam rasa sakit kamu sendirian sayang, ada Momi yang akan selalu siap untuk mendengarkan semua cerita kamu, ucap Nyonya Thompson angkat bicara. Angel tahu, jawab Angel tersenyum kecil. Angel tahu Momi akan selalu mendengarkan semua cerita Angel, tapi Angel juga tidak mau membuat Momi khawatir dan berakhir mengganggu kesehatan Momi. Biarkan Angel telan sendiri semua rasa yang Angel rasakan, ucap Angel dengan mata berkaca-kaca. Sungguh Angel hanya tidak ingin membuat orang tuanya khawatir, walaupun pada kenyataannya itu semua tidak mudah untuk Angel jalani dan pendam sendiri. Kalian semua tidak perlu tahu perihal sakit hati Angel, kalian hanya harus tahu, bahwa Angel baik-baik saja, dan Dedi juga tidak perlu merasa gagal sebagai seorang ayah, lanjut Angel menghapus air matanya. Oh dear,
Ucap Nyonya Thompson tidak kuat. Grab. Nyonya Thompson membawa Angel ke dalam pelukannya, dan memeluknya erat. Angel tidak apa-apa Mommy, sekarang Angel sudah lega karena sudah terlepas dari si pengkhianat itu, ucap Angel menenangkan mominya. Tiga pria yang ada di sana, mengepalkan tangannya kuat, dengan rahang mengeras, di dalam hati mereka bertiga sudah tersusun rapi segala rencana yang akan mereka berikan kepada keluarga Malik. Ardan Malik, desis Elvano mengeratkan giginya. Operasi tanpa bius sepertinya tidak buruk, batin Alvaro tersenyum miring. Elvano dan Alvaro memiliki kepribadian yang berbeda. Elvano lebih terlihat sangar dan juga kejam, berbeda dengan Alvaro yang cenderung lebih tenang, tapi percayalah mereka berdua sama-sama berdarah dingin, apalagi kalau urusan mutilasi, kekejaman si kembar identik itu tidak perlu diragukan lagi. Tok. 123. Tok. Tok. Saat mereka sedang hanyut dalam pikiran mereka, tiba-tiba pintu ruang kerja Tuan Thompson diketuk dari luar. Tok. 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 Siapa yang datang? Tanya Alvaro entah pada siapa. Sepertinya itu salah satu pelayan, biar aku buka dulu pintunya, jawab Angel beranjak dari tempat duduknya. Angel berjalan ke arah pintu untuk membuka pintu, dan melihat siapa yang datang, dan dari tebakan Angel orang yang datang adalah pelayan tadi. Ceklek. Nona, ucap Dira menunduk sopan. Angel tersenyum kecil melihat Dira yang sedang memegang nampan berisi salad buah. Ini pesanan yang Anda minta Nona, ucap Dira sopan. Terima kasih, biar saya sendiri yang bawa ke dalam. Kamu boleh kembali, jawab Angel mengambil alih nampan dari tangan Dira. Baik saya permisi Nona, ucap Dira pamit undur diri. Angel kembali masuk dengan membawa wajah berseri-seri, dengan nampan di tangannya. Apa itu sayang? Tanya Nyonya Thompson. Tak. Salad buah, jawab Angel meletakkan nampannya di atas meja. Oh. Ucap Nyonya Thompson menganggukkan kepalanya paham diikuti oleh yang lain, mereka semua tahu bahwa Angel sangat menyukai salad buah. Angel kembali duduk di kursinya dan mulai memakan salad buahnya. Kalian mau? Tanya Angel. Semua orang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecil. Buat kamu aja sayang, makan yang banyak. Nanti kalau kurang Momi minta Bibi untuk bikin lagi, ucap Nyonya. 124. Thompson mengelus lembut rambut Angel. Gumam Angel menganggukkan kepalanya. Mereka semua tersenyum melihat Angel yang sedang menikmati makanannya, di mata mereka semua. Angel tetaplah gadis kecil mereka, tidak peduli walaupun umur Angel bisa dibilang sudah dewasa. Dat. Panggil Elvano. Jawab Tuan Thompson melihat ke arah Elvano. Apa rencana Dedi selanjutnya? Tanya Elvano dingin. Tentu saja menghancurkan mereka semua sampai ke akar-akarnya, jawab Tuan Thompson tersenyum miring. Apa kalian tidak melihat berita hari ini? Tanya Tuan Thompson tersenyum pongah. Elvano dan Alvaro sama-sama menyunggingkan senyum sinisnya, mereka berdua tentu saja mendengar. Berita tentang perusahaan Malik yang kehilangan banyak investornya sudah sampai ke telinga Elvano dan Alvaro, dan mereka berdua yakin itu semua ulah dari Dedi mereka itu. Tentu saja kami sudah mendengarnya Dat, jawab Alvaro diangguki Elvano. Bahkan kabar terakhir yang kita dengar, katanya tidak ada satupun investor yang bersedia menginvestasikan uang mereka di perusahaan Malik Group, lanjut Alvaro tersenyum miring. Kau benar-benar melakukannya dengan sempurna Dat, ucap Alvaro melihat ke arah Dedinya. Tentu saja. Mereka semua harus tahu, bahwa mereka sekarang sedang berurusan dengan keluarga Thompson, jawab Tuan Thompson tersenyum miring. Berani sekali mereka memperlakukan putriku seperti itu, sekali mereka mengundurkan perasaan putriku, akan aku balas berkali-kali lipat, dengan menghancurkan semua yang mereka miliki. Ucap Tuan Thompson dingin.
Angel melirik dedinya dan diam-diam tersenyum miring. Benarkan dugaannya, kekacauan di perusahaan Malik Group itu ulah dari dedinya, tapi sepertinya mereka belum tahu kabar terbaru yang sekarang sedang menjadi perbincangan di depan publik. Tapi itu saja tidak cukup, sama sekali itu tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka lakukan pada Angel, ucap Elvano dingin. Aku ingin memberikan pelajaran dengan tanganku sendiri, setidaknya si brengsek itu harus merasakan tulang-tulangnya patah sebelum aku kirim ke Dewa Yama, lanjut Elvano mengepalkan tangannya kuat. Benar Dat, kalau hanya membuat mereka bangkrut itu saja tidak cukup, biarkan aku sedikit bermain-main dengan mereka, sahut Alvaro tersenyum miring. Aku ingin memperkenalkan cutter baruku, aku rasa akan sangat cocok digunakan untuk melukis di wajah brengseknya itu, sahut Alvaro tersenyum miring. 125. Mendengar perkataan Elvano dan Alvaro, Tuan Thompson tersenyum miing, dengan seringai kejam di wajahnya. Lakukan apapun yang ingin kalian lakukan, Dedi tidak akan mengulangi, jawab Tuan Thompson datar. 1. Kalau perlu, singkirkan mereka semua dari muka bumi ini, lanjut Tuan Thompson dingin. 126. Butuh istirahat. Tuan Thompson tidak berniat menghalangi niat Elvano dan Alvaro untuk memberikan hukuman pada Ardan, justru yang ada Tuan Thompson menantikan apa yang akan putra-putranya itu lakukan. Mutilasi aku rasa terdengar cukup menarik, batin Tuan Thompson tersenyum miring. Nyonya Thompson dan Angel hanya diam, mendengarkan obrolan tiga pria beda generasi itu. Obrolan seperti ini sudah biasa mereka dengar, jadi baik Angel ataupun Nyonya Thompson, mereka berdua tidak merasa takut sama sekali. Baiklah, aku akan menyuruh anak buahku untuk menculik si brengsek itu, ucap Elvano merogoh saku celananya. Sudah tidak sabar aku ingin mendengarkan suara rintihan kesakitannya, lanjut Elvano mencari nomor salah satu anak buahnya di handphonenya. Tak. Tidak boleh. Ucap Angel tiba-tiba mengejutkan mereka semua. Sayang, kamu kenapa? Tanya Nyonya Thompson menegang tangan Angel lembut. Apa yang tidak boleh sayang? Tanyanya dengan hati-hati. Kalian tidak boleh melakukan itu semua, ucap Angel melihat ke arah Dedi dan abang-abangnya. Apa maksud kamu Angel? Jangan bilang kamu masih mencintai pria brengsek itu. Tanya Elvano dingin. Tidak. Jawab Angel dingin. Lalu, tanya Elvano kurang puas. Kalian boleh melakukan apapun pada Ardan, tapi tidak untuk sekarang, jawab Angel tegas. Kenapa? Jangan bilang kamu masih ingin kembali dengan si bajingan itu. Tanya Alvaro ikut bersuara. Bukan seperti itu, ini tidak seperti yang kalian pikirkan, bahkan sedikit pun aku tidak punya keinginan untuk kembali ke Ardan, tidak sama sekali, jawab Angel tegas dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang membuatmu melarang abang-abang kamu sayang? Mereka itu sayang sama kamu, tanya Nyonya Thompson lembut. Aku tahu Mom, jawab Angel menganggukkan kepalanya. Keputusan pengadilan belum ketuk palu, dan aku tidak mau pihak mereka mengambil kesempatan, ucap Angel melihat ke arah mereka semua. Aku sangat tahu seberapa licik mereka, apalagi wanita tua itu. Dia benar-benar sangat menyebalkan, lanjut Angel berdecak kesal. Ngerti kan wanita tua yang dimaksud Angel itu siap? Siapa lagi kalau bukan Nyonya Katie? 127. Akhirnya mereka semua mengerti, kenapa Angel tadi melarang mereka untuk menghukum Ardan. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Tanya Elvano penasaran. Kalau hanya masalah keputusan hakim yang kamu khawatirkan, abang bisa mengawal perceraian kamu nanti, akan abang pastikan mereka tidak akan bisa menang, lanjut Elvano. Terima kasih Bang El, tapi aku sudah mengurus semuanya, hanya tinggal menunggu sidang, jawab Angel melihat ke arah abang sulungnya. Kamu memang selalu bergerak lebih cepat dari yang abang pikirkan, ucap Elvano tersenyum kecil.
Aku juga sudah meminta kuasa hukumku untuk mengurus semuanya, ucap Angel. Semua bukti perselingkuhan Ardan sudah ada di pengadilan, dan tidak akan mungkin pria brengsek itu mengelak dari bukti-bukti yang sudah ada di depan mata, lanjut Angel dingin. Kapan sidangnya? Tanya Alvaro. Lusa, jawab Angel. Oke, abang akan temani kamu nanti di pengadilan, ucap Alvaro menatap Angel. Aku juga, walaupun semuanya sudah diurus oleh kuasa hukum kamu, abang akan tetap datang untuk mendampingi kamu, sahut Elvano diangguki oleh Dedi dan mominya. Lia, jawab Angel tersenyum kecil. Angel tentu saja tidak keberatan sama sekali, kalau nanti abang-abangnya akan ikut hadir di pengadilan. Tapi setelah keputusan hakim keluar, pria brengsek itu milik abang, ucap Elvano melihat ke arah Angel. 1. Rasanya tangan Elvano sudah benar-benar gatal ingin segera menguliti tubuh Ardan, dan mencekiknya dengan kuat. Ngeri banget pak. Iya. Lakukan apapun yang ingin abang lakukan, Angel sudah tidak peduli, jawab Angel santai. Melihat respon adik perempuannya yang sepertinya memang sudah tidak memiliki perasaan dengan Ardan, Elvano menyunggingkan senyum miringnya. Tunggu sebentar lagi brengsek, akan aku kembalikan semua rasa sakit dan kecewa adikku padamu, batin Elvano mengepalkan tangannya kuat. Kau harus membayarnya dengan mahal, batin Elvano tersenyum miring. Baiklah, sekarang giliran Dedi yang akan bertanya pada putri cantik Dedi ini, ucap Tuan Thompson angkat. Bicara. Mau tanya apa Dat? Serius banget kayaknya, tanya Angel melihat ke arah Dedinya. 128. Iya Dedi serius, dan kamu harus membiarkannya dengan jujur, jawab Tuan Thompson menatap Angel. Setelah sidang perceraianmu selesai, apa rencana kamu selanjutnya sayang? Tanya Tuan Thompson menatap Angel lekat. Kenapa Dedi bertanya seperti itu? Tentu saja setelah ini aku akan menjalankan hidupku seperti biasa, mengurus perusahaan. Memangnya apa lagi? Jawab Angel mengerutkan keningnya. Tidak. Dedi sudah putuskan untuk beberapa bulan ke depan, Dedi yang akan ambil alih perusahaan. Kamu nikmati hari-hari kamu, dan kamu juga bisa pergi keliling dunia, lakukan apapun yang membuatmu senang. Urusan perusahaan biar Dedi yang handle, ucap Tuan Thompson panjang lebar. Apa maksud Dedi? Tanya Angel kurang paham. Angel mengerutkan keningnya, mencerna semua apa yang baru saja Dedinya katakan. Untuk beberapa hari ke depan, kamu hiatus dulu dari perusahaan, kamu butuh istirahat untuk memulihkan dirimu sendiri. Dedi tahu kamu tidak sepenuhnya baik-baik saja, ada bagian dari kamu yang perlu kamu sembuhkan, jawab Tuan Thompson menatap Angel dengan tulus. Lia sayang, Monmi setuju dengan Dedi kamu bisa jalan-jalan kemanapun kamu mau, asal kamu bahagia ucap Nyonya Thompson ikut menimpali. Tapi apa tidak apa-apa aku meninggalkan perusahaan. Apa Dedi tidak akan kecapean nanti kalau harus mengurus perusahaan sendiri? Tanya Angel melihat ke arah Dedi dan mominya. Angel tidak mau hanya karena dirinya nanti ujung-ujungnya kesehatan Dedinya malah drop karena terlalu kecapean. Kamu tenang saja, abang akan kirim Jay ke sini untuk membantu Dedi mengurus perusahaan, jawab Elvano ikut berbicara. Lia sayang kamu tidak perlu memikirkan Dedi, di perusahaan banyakkan orang-orang kepercayaan kamu yang nantinya akan membantu Dedi untuk mengurus perusahaan, ucap Tuan Thompson tersenyum kecil. Dedi juga sudah menghubungi Rico, dia nanti akan kembali menjadi asisten pribadi Dedi, lanjut Tuan Thompson. Ternyata Dedi sudah menyiapkan semuanya, bahkan Dedi juga sudah menghubungi Om Rico yang saat ini menetap di negara L, ucap Angel menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. Dedi hanya ingin kamu menikmati hidupmu, pergilah sayang, cari di mana kebahagiaan kamu berada, Dedi, Momi dan abang-abang kamu akan selalu mendukung apapun keputusan kamu nanti, ucap Tuan Thompson menatap Angel lembut.
129. Kedatangan tamu. Sebelumnya Tuan Thompson memang sudah membicarakan hal ini pada istrinya, dan tentu saja Nyonya Thompson setuju, karena dirinya tahu bahwa putrinya saat ini membutuhkan refreshing setelah masalah yang dialaminya. "Grab. Thanks you Daddy," ucap Angel memeluk Tuan Thompson dengan manja. "Anything for you my princess," jawab Tuan Thompson membalas pelukan Angel. Jujur saja Angel memang membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pikirannya, beserta hatinya. Angel itu juga manusia biasa yang butuh istirahat dan menepi sebentar. "Apapun akan Daddy usahakan untuk membuat kamu terus tersenyum seperti ini sayang," batin Tuan Thompson memeluk Angel erat. "Jadi negara mana yang ingin kamu datengin Hem?" tanya Alvaro tersenyum kecil. "Bagaimana kalau negara L? Aku ingin berlibur ke negara kakak ipar," jawab Angel melepaskan pelukannya. "Tentu saja boleh, kakak iparmu akan sangat senang kalau tahu kamu akan berlibur ke sana," ucap Alvaro tersenyum. "Baiklah sudah aku putuskan, negara pertama yang ingin aku datengin itu adalah negara L," ucap Angel tersenyum lebar. Semua orang ikut tersenyum melihat rona bahagia di wajah Angel, mereka bersyukur Angel masih bisa tersenyum setelah apa yang sudah menimpa rumah tangganya. Setelah diputuskan bahwa Angel akan berlibur ke negara L, mereka semua kembali berbincang-bincang. Membicarakan banyak hal, hingga akhirnya suara ketukan pintu membuat mereka menghentikan obrolannya. "Tok, tok, tok. Siapa lagi yang datang?" tanya Nyonya Thompson entah pada siapa. "Tok, tok, tok. Masuk," ucap Tuan Thompson dingin. Ceklek. 130. Pintu ruang kerja Tuan Thompson terbuka, dan ternyata orang yang mengetuk pintu adalah salah satu pelayan di kediaman mereka. "Maaf Tuan Nyonya, Tuan Muda dan Nona Muda, saya mengganggu," ucap si pelayan sopan. Tuan Thompson dan kedua putranya hanya diam dengan wajah datar mereka. "Ada apa Bi?" tanya Nyonya Thompson. "Itu Nyonya, di ruang tamu ada seseorang orang yang sedang menunggu Nona Muda," jawab Angel sopan. "Siapa yang datang Bi?" tanya Angel melirik si pelayan. "Maaf Nona Muda saya tidak tahu namanya, tapi yang dia seorang laki-laki," jawab si pelayan sopan. "1. Laki-laki. Siapa?" batin Angel mengerutkan keningnya. Angel merasa tidak punya janji dengan siapa-siapa hari ini. Lalu siapa yang datang? Pikir Angel bingung. "Jangan belang si brengsek itu yang datang," ucap Elvano dingin. "Tidak mungkin Bang," jawab Angel menggelengkan kepalanya. "Apanya yang tidak mungkin sayang? Bisa saja Ardan datang untuk bertemu kamu seperti kemarin," ucap Tuan Thompson menimpali. "Ayo kita keluar, abang ingin lihat, apalagi yang diinginkan si bajingan itu," ucap Alvaro angkat bicara. Melihat respon Daddy dan abang-abangnya, Angel hanya mampu menghela nafasnya panjang, karena Angel yakin bukan Ardan datang, dan mungkin saja saat ini pria brengsek itu sedang berada di rumah sakit, mengingat kejadian tadi siang di restoran Kiki. "Bi apa Ardan yang datang?" tanya Angel melihat pelayan di depannya. "Be bukan Non, bukan Tuan Ardan," jawab si pelayan menggelengkan kepalanya. "Bibi baru pertama kali melihat pria itu datang ke sini," lanjut si pelayan sopan. "Baru pertama kali? Siapa? Aku pikir tadi Ardi," batin Angel semakin bingung dan juga penasaran. "Sayang kamu ada janji sama teman kamu?" tanya Nyonya Thompson melihat ke arah Angel. "Tidak. Aku tidak memiliki janji sama siapa-siapa," jawab Angel menggelengkan kepalanya. "Lalu siapa yang datang? Kenapa dia mencari kamu?" tanya Nyonya Thompson mengerutkan keningnya. "Angel tidak tahu Mom," jawab Angel menggelengkan kepalanya. "Sebaiknya kita lihat saja siapa yang datang," ucap Tuan Thompson berdiri dari tempat duduknya. Tuan Thompson juga penasaran siapa sebenarnya orang yang ingin bertemu dengan putrinya,
Apalagi katanya orang itu adalah seorang laki-laki. Baiklah ayo, ucap Nyonya Thompson ikut berdiri diikuti oleh anak-anaknya. 131. Bibi kamu boleh pergi, saya akan turun, ucap Angel melirik si pelayan. Baik nona muda, saya permisi, jawab si pelayan sopan. Ayo. Mereka semua keluar dari ruang kerja Tuan Thompson, berjalan menuju lantai bawah, untuk melihat siapa yang datang mencari Angel. Siapa kira-kira yang dimaksud Bibi tadi? Seorang pria mencariku, dan dia tidak pernah datang ke sini, batin Angel sambil berjalan keluar. 33.323.332.333.233. Di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, di sebuah kamar rawat yang ada di rumah sakit, ada satu keluarga yang sedang menunggu seorang pria yang sedari tadi tidak kunjung membuka matanya. Kenapa sebenarnya Ardan ini? Kenapa sampai seperti ini? Tanya Nyonya Katie untuk kesekian kalinya. Mereka adalah keluarga Malik yang sedang berada di ruang rawat Ardan.